عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله wallahu alimun hakim. Ini ayat adalah ayat di mana orang-orang yang diperbolehkan untuk diberi zakat atau masrofuz zakat, alokasi zakat hanya diberikan kepada 8 orang ini saja. Pertanyaannya sekarang, yang jadi masalah yang sering terjadi di bulan Ramadan 3 masalah ini. Yang pertama, apakah guru ngaji, ustadz, kiai boleh menerima zakat? Kemudian masjid-masjid boleh enggak dikasih zakat? Masjid, madrasah, pondok pesantren boleh enggak dikasih zakat? Maka kalau saya, entah nanti ono kiai yang berbeda enggak masalah, saya tidak menyalahkan, tapi saya memperkuat pendapat saya sendiri. Kalau saya ustadz, kiai yang kaya, yang sudah mapan, tidak boleh menerima zakat. Sudah punya mobil, sudah punya sepeda bagus, kehidupannya sudah tentram, tidak boleh menerima zakat. Masjid tidak boleh menerima zakat, madrasah tidak boleh menerima zakat. Alasannya apa? Kalau saya melihat alasannya para ulama, tadi malam saya buka-buka beberapa kitab-kitab besar, salah satunya agak kecil juga ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dikatakan ayat yang berbunyi innamas shadaqatu itu pakai innama. Innama itu dalam bahasa Arabnya tahsir. Kalau dalam bahasa kitanya menghanyakan. Hanya itu saja yang boleh. Hanya 8, tidak bisa dikembangkan kemana-mana. Kan pemahamannya karena sabilillah. Oh, Pak Kiai atau masjid atau jalan atau pondok pesantren itu dimasukkan sabilillah. Apa sabilillah? Sabilillah itu kalau dalam teksnya, sabilillah itu semua menyepakati adalah wahwa ghazin dzakarun mutatawwi'un bil jihadi, yaitu adalah laki-laki yang berperang, yang tidak punya gaji tetap dari pemerintah, maka dia boleh diberi zakat walau kana ghaniyan, walaupun dia kaya. Ada orang perang dengan orang kafir, itu namanya sabilillah. Dari dulu makna sabilillah seperti itu, kemudian dikembangkan. Oh, kalau Pak Ustadz, guru-guru ngaji itu boleh. Kenapa alasannya? Karena dia sabilillah diartikan sabilil khair, jalan kebaikan. Lah kalau sabilil khair kan maknanya akhirnya luas, maknanya akhirnya panjang. Padahal kita tahu ayatnya berbunyi innamas shadaqat, artinya mentahsir, hanya orang-orang tertentu. Kalau sabilillah diartikan umum untuk sabilil khair, maka akan bertentangan dengan muqaddimah ayatnya yang berbunyi innama. Wong Al-Quran mengatakan innama, hanya orang ini. Kemudian makna sabilillah diartikan semua jalan kebaikan, ngerusak makna yang sebenarnya. Tapi kok ada kiai ngomong, oh enggak masalah, masjid dapat boleh, kiai dapat boleh, saya enggak menyalahkan. Memang ada ulama yang mengarahkan ke sana. Tetapi saya tetap mengambil pendapat yang saya yakini benar dari guru-guru saya, bahwa semua itu tidak bisa mendapatkan zakat. Apalagi masjid. Kalau dalam kitab Bughyah itu malah masjid, madrasah, pesantren dihabisi, enggak bisa dapat zakat. Alasannya apa? Yang boleh dapat zakat itu syaratnya harus hurrun muslimun, merdeka, Islam, dan orang bernyawa, bukan benda. Coba kamu lihat, mulai awal, lihat mulai awal. Innama shadaqatu lil fuqara, orang fakir.
Manusia apa benda? Manusia. Masakin, manusia apa benda? Amilin, amil, manusia. Tiba-tiba sampai sabilillah ganti benda. Ini dirot habis-habisan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tidak boleh masjid, madrasah menerima zakat dengan alasan dari Al-Quran itu bukan benda, tapi harus berupa manusia, hurun, muslimun, merdeka dan Islam. Maka saya sampai sekarang berkeyakinan masjid, musola, madrasah, guru ngaji tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Saya kemarin sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, saya diklat kiai-kiai musola hampir setengah kabupaten lah. Jadi Probolinggo ke sini. Itu saya sampaikan di sana bahwasanya guru musola masjid yo agak aneh yang biasa nerima. Akhirnya saya kasih garis bawah, guru musola yang tidak bisa nerima zakat itu guru musola yang sudah mapan. Tapi guru musola yang belum punya pekerjaan, yang hidupnya kan rata-rata guru musola itu kan hidupnya ngopeni orang, ya toh? Ngajari orang, sehingga dia tidak punya kerjaan yang bagus. Maka orang seperti itu malah bagus dikasih zakat, dianjurkan dikasih zakat. Jadi dikasih zakatnya bukan dalam rangka dia menjadi guru musola, tapi dalam rangka dia adalah orang yang berhak menerima zakat, entah itu fakir atau miskin. Dan memberikan zakat kepada guru musola yang tidak punya itu lebih utama daripada diberikan kepada yang lain. Jadi kalau saya pemikirannya seperti itu, boleh guru musola menerima, tapi dengan syarat masuk dalam asnaf 8, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Guru-guru kita semua seperti itu. Saya prakteknya seperti itu. Itu yang pertama. Makanya kalau ada santri sini saya malah zakatnya di rumah aja, nggak usah di sini. Karena kalau yang jauh-jauh ini malah repot. Ada yang rumahnya saumane Lumajang, terus zakat ke sini. Namanya naklu zakat. Ada yang rumahnya daerah Batur, zakat ke sini, naklu zakat, memindah zakat dari daerahnya ke tempat yang lain. Malah madhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Yang boleh madhab Hanafi. Makanya saya lebih setuju anak-anak yang pulang zakat ya di rumah masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kritik untuk kita sendirilah ya. Masjid boleh, tidak boleh, guru ngaji tidak boleh, madrasah tidak boleh nerima zakat, pesantren tidak boleh nerima zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan tadi pagi saya ngisi pengajian subuh di kampus Unza itu sama Ustadz Faisal. Ada yang tanya begini, dan ini saya pancing memang, apakah kerabat itu boleh dikasih zakat kita? Karena banyak orang Probolinggo ini yang ngasih zakat fitrahnya ke orang tuanya sendiri. Ada enggak? Ada. Kalau kamu sudah nikah, malamnya bawa beras, mau kemana mau ke orang tua. Mau apa? Ngasih petrah. Dikasihkan siapa? Orang tuanya. Nih penting ya, ini catatan buat kamu yang harus kamu terangkan ini kalau kamu punya waktu di rumah untuk diterangkan ini, sampaikan. Kalau yang pertama tadi pro kontra ya, berat itu. Kalau saya ya di mana-mana saya terangkan tidak masalah, tapi kalau yang ini harus disepakati. Siapa salah satu syaratnya orang yang boleh nerima zakat? Ini perhatikan, syarat orang yang nerima zakat itu adalah salah satunya loh ya, adalah orang yang tidak wajib kita nafkahi. Jadi tidak boleh la yajuzu sorfuz zakat ilaman kana tajibu nafaqatuhum bisahmil fuqara wal masakin. Gak boleh kita memberikan zakat kita kepada orang yang wajib kita nafkahi atas dasar dia menerima zakat sebagai orang fakir dan orang miskin. Siapa yang wajib kita nafkahi? Satu, orang tua. Kamu kok punya orang tua miskin, ndak punya, ndak cukup,
kamu sementara kaya, yang nanggung nafkahnya orang tua siapa? Anak. Maka anak kalau zakat ke orang tua tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena kalau orang tua miskin, maka anak wajib menanggung nafkahnya. 2, anak. Orang tua ngasih zakat ke anak, nggak boleh. Kalau anaknya sudah mandiri, contoh. Kalau anaknya belum mandiri, contoh. Ada anak di pondok masih menjadi tanggungan orang tuanya, kemudian orang tuanya zakat ke anaknya, nggak boleh, karena masih jadi tanggungannya. Paham? Sampai dewasa anak itu lumpuh atau buta, maka sampai besar menjadi tanggungan orang tuanya. Beda kalau gini, mohon maaf, orang tuanya kaya, anaknya miskin, tapi sudah beda rumah, sudah menjadi bukan tanggungan orang tuanya. Kalau kan orang tua nanggung anak itu kan sebenarnya sampai anak itu dewasa kan. Kalau sudah anak itu dewasa kemudian berumah tangga, sudah punya istri, kerja, itu bukan tanggungan orang tua. Tapi kebetulan anaknya miskin, orang tuanya kaya, maka boleh dikasih zakat oleh orang tuanya. Kenapa? Ketika anak sudah dewasa dan mandiri, karena itu dia bukan menjadi tanggungan orang tuanya dalam masalah nafkah. Yang enggak boleh itu kamu gini, kamu masih pondok, soleh masih pondok, masih dinafkahi orang tuanya. Walaupun Ustadz Faisal sudah tua seperti ini, ya kan lumayan tua karena mau nikah. Sudah tua seperti ini dia masih mondok, enggak boleh orang tuanya ngasih zakat ke Faisal. Kenapa? Karena Faisal masih menjadi tanggungan orang. Paham enggak? Paham ya? Nggak boleh anak dikasih zakat orang. Yang ketiga, istri. Saya punya istri, saya ngasih zakat ke istri saya, diketawain sama malaikat. Loh, kok kamu kasihkan ini sama istri kamu? Loh, kenapa? Loh, kan enggak apa-apa. Istri saya nggak punya. Istri kamu nggak punya, itu yang wajib nanggung siapa? Suami. Maka suami ngasih zakat ke istri itu tidak boleh. Yang boleh, ini agak aneh ini, yang boleh kerabat yang boleh kita kasih zakat, saudara kandung. Saya tanya, Faiz saumpama kaya punya saudara dayat, wajib gak Faiz nanggung dayat? Tidak wajib, karena saudara itu bukan tanggungan saudaranya. Maka Faiz ngasih zakat ke dayat boleh, bahkan malah sunnah. Boleh nggak ngasih zakat ke saudara sendiri, saudara kandung? Dianjurkan malahan, karena saudara kandung bukan tanggung jawabnya kita dalam masalah nafkah. Pokoknya orang yang nggak wajib kita nafkahi boleh, walaupun itu kerabat, paman, kholun, amun, khalatun, amatun, bibi, paman, boleh kita kasih zakat. Tapi itu saudara tapi bukan orang yang wajib kita nafkahi. Berarti saudara boleh. Lagi, istri ngasih zakat ke suami, boleh nggak? Jawaban, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu suami ngasih istri. Seumpama adiknya Pak Huda kaya, sementara dia punya suami gak punya, seumpama, maka boleh gak dikasih zakat? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban istri menanggung nafkahnya suami. Jadi kibalik, kalau suami nggak boleh ngasih istri, tapi kalau istri boleh ngasih suami. Makanya bener jarene wong Jawa iku, nek jare kalau katanya perempuan-perempuan di akhir zaman, duitmu, duitku. Tapi duitku sendiri. Kurang ajar iki. Ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada konsep seperti itu, nggak ada ya. Jadi kalau dalam Islam ya duitmu, duitku. Karena bisa jadi istrinya yang miskin, suaminya yang kaya, nggak bisa nerima zakat si istri. Bisa jadi suaminya yang miskin, istrinya yang
kaya, boleh istri ngasih zakat ke suami. Tapi koyo kenemenen, ya kasihan ini istrinya, suaminya. Istrinya makan hamburger atau hotdog, suaminya makan terong. Ini kurang ajar ini. Suami kurang ajar, istri kurang ajar ini ya. Makanya guru saya itu ngomong gini. Saya itu masih ingat, kalau suami yang jaya, maka istri ikut jaya. Betul. Kalau suami yang kaya, istri ikut kaya. Itu betul konsepnya. Yang nyalonkan Pak Tinggi, yang perempuan ikut dipanggil Bu Tinggi. Yang nyalonkan Pak Camat, Bu Camat. Presidennya Bu Pak Soeharto, Putin jadi ibu negara. Tapi ojo dibalik, macam-macam yang jadi perempuan gak ono. Siapa Bu Tinggi? Itu siapa? Pak Tinggi, gak enak dipanggil. Gak enak. Yang jadi camat istrinya, gak bisa ngangkat suaminya. Itu siapa? Pak Camat. Gak dipakai tanda tangannya. Ya, makanya jadi nih para ulama, wong wedo iku swarga nunut neraka katut. Swarga nunut itu maksudnya ya apa? Kalau suaminya kaya ikut kaya, tapi selagi suaminya miskin ikut miskin perempuan. Coba sekarang, kaya tapi suaminya miskin, norok tandi. Suaminya makan cicabi, ya norok makan cicabi. Tapi kalau suaminya kaya ikut kaya. Suaminya kok alim, istri ikut alim. Walaupun asalnya dia bodoh. Betul ini. Makanya barusan Neng barusan ngaji, ngisi pengajian di PLTU. Dari kemarin mau saya, mau. Enggak mau saya. Kamu malu-maluin, kamu ini istrinya Gus Dewa, malu saya. Berangkat akhirnya. Terus tadi setelah datang ke pengajian gimana? Wah, saya menang piano bis. Karena bis sering jelaskan, terus tak sindir. Ya gitu. Kalau istrinya orang alim, jadinya alim. Mana? Parwan, gini saya. Bagi dua. Anunya ini ya. Apa namanya ini 50-50 ini. Sudah. Ya, ngono. Jadi ikut alim. Jadi kalau sama dengan kamu, kok suami kamu bodoh, wah jadi bodoh. Makanya jangan mau cari suami yang model-model kayak gini, yang alim-alim kayak gini. Ya, Masya Allah ya. Mana-mana ini? 3. Sudah. Ini kritik lagi kepada kita. Saya mau bahas masalah amil. Saya singkat saja. Amil, siapa amil? Karena kita sering salah paham, pokoknya panitia zakat amil. Amil itu siapa? Dalam kajian kitab kuning, amil itu adalah man ista'malahul imam. Mereka yang diangkat, yang diperkerjakan oleh seorang pemimpin yang sah. Diangkat, dapat SK. Kalau ada, mohon maaf, musola-musola, masjid-masjid, moro-moro mendirikan amil sendiri, itu bukan amil tapi panitia zakat. Panitia apa? Panitia masjid ya. Panitia masjid, panitia zakat ya. Udah Pak ke masjid ini ya, wis gak apa-apa. Panitia beda panitia zakat dengan amil jauh. Kalau amil diangkat pemerintah, tapi kalau panitia zakat ngangkat sendiri. Jadi buat sendiri, kumpul sama teman-temannya. Gimana kalau kita buat panitia? Oke, itu panitia. Maka itu namanya bukan panitia resmi, namanya panitia ilegal. Hati-hati. Apa bedanya? 1. Kalau kamu zakat, ini perhatikan ini. Kalau kamu zakat ke panitia yang resmi amil, kamu mengeluarkan zakat, ini zakat saya, diterima oleh amil, langsung sah, walaupun sama amil nggak dibagikan, dimakan sendiri. Loh, kenapa kok langsung sah? Karena amil adalah orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau panitia, mohon maaf, kamu ngasih ke panitia, ada orang kumpul-kumpul ngasih ke panitia, kemudian panitianya diterima. Panitia statusnya bukan amil tapi wakil. Kok ini belum disalurkan kepada orang yang berhak, maka
zakat kamu belum sah. Kok sama dia dimakan sendiri, maka zakat kamu otomatis tidak sah. Hati-hati makanya pilih amil yang betul-betul amil. Kalau di Indonesia amil itu yang resmi Baznas, resmi itu. Lazisnu, Lazis NO itu resmi. Nanti yang nggak terima orang NO ya nggak masalah, wong kita orang NO zakatnya ke Lazisnu nggak masalah. Ya. Apalagi saya pernah melihat, saya pernah diundang di salah satu SMA favorit. Saya tanya, lah itu apa Pak? Itu zakatnya anak-anak Gus. Oh iya, itu zakatnya anak-anak dikumpulkan. Alhamdulillah dia bilangnya. Di sini sudah punya panitia tim pengelola zakat. Siapa yang ngangkat? Ya enggak ada Gus. Yang penting pokoknya saya kasih arahan, selesai. Loh. Itu bukan panitia Pak. Itu bukan amil Pak. Itu pengelola. Enggak sama. Terus yang susah saya dari sekolahan itu, makanya saya kurang setuju ini. Ya kalau memang dikasihkan dengan benar enggak masalah. Ya, dikumpulkan jadi satu, terus dicampur ini beras ini. Berasnya ini dicampur, berasnya ini campur jadi satu, nanti terus diwadahi 5 kiloan, dikasihkan kepada murid-murid yang miskin. Loh, itu kan zakatnya mereka. Dikumpulkan, dikasih yang miskin. Bisa jadi tadi zakat yang dia taruh walaupun dia miskin, itu kembali ke dia lagi. Betul nggak? Maka kalau sudah kembali ke dia lagi, zakatnya nggak sah dia. Rusak ini ilmu zakat ini akhirnya. Maka saya dalam masalah ini lebih setuju kalau zakat itu memang dikasihkan langsung, ndak usah pakai panitia-panitiaan. Kalau memang mau pakai amil, pakailah amil yang resmi. Kalau mau panitia yang amanah, nanti minta SK dari Lazisnu atau dari Baznas. Izin, tadi pagi saya ngisi di kampus. Kampus itu mengadakan amil, kemudian dia minta SK ke Baznas, turunlah SK, jadilah amil resmi. Tapi kalau cuman amil-amilan saja, khawatir. Dan ilmu peramilan harus ada, pembagiannya harus benar, dikasihkan kepada siapa harus jelas, ya itu penting ini. Karena kalau nanti ternyata ini nggak jelas juga, maka susah juga kita, karena memang amil ini masalah yang paling konkret, masalah paling sulit di setiap bulan Ramadan. Makanya kalau memang bisa buat SK amil, minta SK amil daripada Baznas atau Lazisnu, selesai. Kalau memang tidak seperti itu, mendingan kalau memang betul-betul mau menyalurkan, jangan sampai beras itu kembali lagi, karena panitia hanya mengelola, dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Itu bukan amil tapi hanya sebatas panitia. Jadi itu yang kita kasih tahu tentang masalah satu, guru ngaji, kemudian zakat kepada kerabat, terus kemudian amil. Ini perlu diperjelas kembali agar lebih orang-orang lebih tahu lagi. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah.